Silakan ya, milih mau rajin bekerja miskin atau rajin beribadah lebih sejahtera. Karena kesejahteraan itu rahmat Allah, maka dengan berjamaah itu Allah kita minta Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Maka masjid-masjid harus menyelenggarakan adzan, tidak sekedar meneriakkan adzan. Mari yang belum sholat diajak sholat, yang sudah sholat diajak berjamaah. Itu karena sekarang ini sebagian besar nih ya, saya minta 2 menit lagi ya, takmir sekarang ini tidak bertanggung jawab. Nah contohnya begini, kita keluar dari masjid terus tengok kanan kiri, ditanya oleh takmirnya, ada apa Pak? Sendal saya hilang ya. Besok sepatu saya hilang, besok mungkin ada sepeda saya hilang, Pak motor saya hilang. Maka takmir masjid rapat kemudian membuat pengumuman, hati-hati barang-barang Anda di masjid ini sering terjadi kehilangan. Takmir tidak bertanggung jawab, bener gak? Loh, tidak bertanggung jawab kok bangga. Maka ketika saya jadi ketua takmir di Jogokarian dulu tahun 99, langsung saya ganti ya, jika Anda kehilangan sendal, sepatu, sepeda motor di masjid ini akan kami ganti baru dengan merek yang sama. Takmir bertanggung jawab. Jadi kalau orang datang pakai motor, silakan sholat sekhusyuk-khusyuknya, tidak usah pikirkan motor itu, tanggung jawab takmir ya. Maka kita ngangkat petugas security 24 jam. Saya ditanya, Pak uangnya nanti dari mana? Insya Allah adalah, itu tanya ke hotel tuh, security hotel gajinya berapa? UMR Pak, UMR berapa? 1.765.000. Kalau begitu security masjid kita ini kita gaji 2/4 juta. Loh kok lebih mahal? Lah iya, wong security masjid kita itu sambil beribadah, dia di hotel cuma cari makan kok. Harus kita muliakan, jangan bilang ini di masjid yang ikhlas ya, gundulmu kuwi. Orang yang beribadah kok malah dikasih lebih murah itu ya. Ini kita nggak bisa muliakan orang kan? Itu ya. Nah kemudian saya buat kotak infak parkir, sodako parkir atau infak parkir. Sekarang ini kotak infak parkir tidak pernah kurang dari 50 juta sebulan. Jadi kita punya 9 security 24 jam, jadi orang mau singgah mampir sholat tenang, sendal hilang ganti anyar, motor hilang ganti anyar ya, karena kita itu, Allah itu maha kaya, jangan khawatir. Saya sekarang lagi ngurus masjid di Gresik sana, namanya Masjid Mudararifin. Itu saya dapat mobil dinas Innova baru, itu sebagai ketua takmir itu dibelikan mobil baru saya ya. Ini saya bawa ke sini. Saya gaji imam masjid saya itu 7,5 juta. Ada jamaah yang nanya, Pak Ustadz mosok gaji imam mahal sekali? Mahal gimana? Itu 7,5 juta gajinya. Sekarang hitung, jamaah masjid kita ini 2.000, karena kapasitas masjid itu 2.000. Kalau Jumat tuh sampai ke halaman 2.500 ya. Jadi kalau imam digaji 7,5 dibagi 30 hari berapa? 250.000. Dibagi sekali sholat berarti hanya 50.000. Honornya 50.000 sekali sholat. Yang makmum 2.000 orang. Saya tanya pada jamaah, Anda kalau ngasih pengamen berapa? Kalau di sini berapa Pak? 1.000. Lah sekarang imam dengan honor sekali ngimami 50.000, makmumnya 2.000, berarti setiap makmum hanya ngasih imamnya 25 rupiah. Kurang ajar semua jamaah ini, saya bilang. Kan hanya 25 rupiah kali 2.000 orang berarti 50.000 ya, kali 5 kali 250.000 kali 30 hari 7,5 juta. Jadi kalau ada yang mengatakan gaji imamnya mahal, itu kurang ajar sampean. Kurang ajar, otaknya tidak waras, ngasih pengamen 1.000 tanpa belajar ke pesantren. Ini imam itu berapa tahun bisa hafal Quran, suaranya bagus, kita pilih pakai audisi. Mosok cuma dikasih 25 rupiah, ini kurang ajar jamaahnya, saya bilang. Wah, oh iya betul Pak, ya pikir, coba deh itu. Ini waras enggak kita ini orang jamaah ini? Ngasih pengamen 1.000, ngasih imam 25 rupiah.
Ya, saya hitung pengeluaran masjid, saya rencanakan 3.760.000.000 setahun, saya bagi 12 bulan, saya bagi 4 pekan, saya bagi 2.000 jamaah, ketemu 31.000 per pekan per jamaah. Karena itu masjid ada di perusahaan pabrik pupuk. Saya tanya, Anda mau nggak infak per pekan 31.000? Siap Pak, bulatkan aja 50.000. Ya, jamaah pada usul, oke. Saya kemudian tanya, sampean kalau masuk tol bayar dulu atau bayar belakang? Orang masuk tol bayar dulu atau bayarnya setelah keluar tol? Bayar dulu. Maka sampean bayar dulu di depan. Berarti satu karyawan 2.400.000 untuk ibadah selama setahun di masjid ini. Potong gaji besok. Ya, alhamdulillah. Sehingga sekarang masjid belum setahun sudah punya duit 3,7 miliar. Karena sudah bayar di depan jamaahnya. Ya. Kemudian sisanya dari 31.000, ya, karena infak mereka rata-rata bahkan di rootnya itu 1 juta tiap Jumat, komisarisnya ada yang 5 juta satu kali Jumat, ya. Kemudian saya hitung biaya operasional lengkap itu sudah layanan bintang 5, artinya bintang 5 itu toiletnya itu selalu dijaga 24 jam, kalau ada orang keluar dari toilet segera dibersihkan, ya. Jadi tidak ada toilet kotor, itu nggak ada, ya. Nah itu ada saldo 19.000 per pekan kali 2.000, 38 juta. Maka Jumatan, sejak Jumatan pertama sudah kami umumkan setiap Jumat kita undi 2 orang jamaah untuk diumrohkan. Nah, jadi sebulan 8 orang kita umrohkan. Ini tarawih aja kita sediakan 4 tiket umroh untuk, jadi tiap minggu kita umumkan 1 tiket umroh untuk yang tarawih. Karena infaknya tadi sudah lebih dari kebutuhan operasional. Nah, ini masyarakat kita ini bisa diedukasi sebetulnya, ya. Itu. Nah, maka bisa dihitung masjid ini pengeluaran setahun berapa, Pak? Pak takmirnya, bendaranya mana? Ya, 100 juta setahun, 400 juta, ya, 450 juta. Ini jamaahnya kapasitasnya berapa ini kalau penuh? 350 dibagi 350 orang dibagi 12, ya, 12 bulan dibagi 4, ya, ini jadi 2.678 rupiah. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu ini berinfak semuanya setiap minggu 2.678 rupiah sudah cukup masjid ini, ya. Kalau Jumatan minimal 3.000, syukur 5.000, itu sudah cukup. Murah toh? Murah. Caranya begitu, memanage masjid, dihitung. Syukur jamaah mau bayar di depan, jadi takmirnya tenang, ya, takmirnya tenang, sudah ada duitnya dulu, ya, ya. Jadi itu memakmurkan masjid, jamaah nanti dilayani dengan baik, ya. Jadi insya Allah kalau masjid kita makmur, Allah akan menurunkan rahmatnya, Allah akan memberikan kemerdekaan kita sesungguhnya, sehingga kita tidak ada yang ditakutkan lagi kecuali Allah. Walam yahsya illallah. Maka dalam surat Taubah ayat 18 Allah menyatakan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yahsya illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Terakhir, alhamdulillah di Masjid Jogokarian itu kita mulai tahun 2003, karena infaknya sudah meningkat, saya investasikan di lantai 3, saya buat hotel.
Hasilnya sekarang alhamdulillah sudah bisa untuk membiayai seluruh operasional masjid. Jadi sekarang ini seluruh biaya operasional masjid itu sudah dari hasil hotel. Kita punya 23 karyawan di masjid itu. Semua bisa kita gaji dengan baik. Infaknya 100% kita kembalikan ke masyarakat dalam bentuk kesejahteraan. Jadi ada 1.380 warga miskin. Ya kalau di kota miskin benar-benar miskin, kalau di sini miskin masih punya pagar, masih punya sawah ya. Artinya pagarnya bisa ditanemin apa untuk lauk ya. Nah, kalau di sana, kalau di kota, kalau betul-betul miskin enggak punya apa-apa, pagar tembok ya. Jadi kita punya namanya ATM beras ya. Jadi jamaah itu bisa kalau nggak punya beras tinggal datang ke masjid ambil beras ya. Jadi kita bagi. Nah ini yang kartu. Saya bukan calon presiden, jadi ini. Jadi kalau orang perlu beras tinggal datang tempel ini di ATM berasnya masjid, keluar berasnya 2,5 kilo. Jadi tidak ada orang kampung yang tidak bisa makan dengan adanya masjid ini. Ya, kita beri bantuan modal usaha. Yang miskin kita asuransikan kesehatannya. Jadi kalau sakit nanti sudah dijamin oleh asuransi 2 bulan di rumah sakit di kelas 2, kalau operasi sampai 60 juta ya. Kemarin 2017 kami mulai namanya benar-benar rumah jamaah, 18 rumah warga miskin kita perbaiki. 2018 22 rumah, 2019 ini 30 rumah. Dan sekarang kita membuat program baru namanya Joko Karyan lantai 2, rumah warga yang sempit kecil ada, dan dekat masjid itu ada 3 rumah untuk usaha kecil, hanya 100 meter, penghuninya 4 kakak. Jadi bapak ibunya, terus 3 anaknya dengan menantunya. Kakaknya yang baru buka bengkel, adiknya buka laundry, adiknya lagi jual gorengan. Jadi kan campur itu gorengannya dengan sabun dan oli kan. Nah, maka kita bantu dibuat menjadi 2 lantai rumahnya di atas, usahanya di bawah. Itu 100% semua dibangun dari uang kas masjid. Itu namanya Joko Karyan lantai 2. Jadi masjid itu kalau sudah makmur, masyarakat akan dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pasti Allah memberi jalan. Ya. Gitu. Jadi sekarang orang, Pak, ini sudah penuh masjidnya, buat diperluas karena nggak ada tanah. Kami buat Joko Karyan 2. Jadi kami beli tanah di daerah Pajangan Bantul itu 2 hektar, kemudian kita sekarang baru persiapan membangun masjid. Terus warga yang nggak punya rumah suruh daftar, nanti beli rumah di situ dengan harga yang sangat murah karena 70 meter tanahnya, nanti dengan bangunan 3 kamar jadi rumahnya, semuanya itu harganya cuma 125 juta dan itu bisa diangsur 20 tahun. Nah, sehingga kita mindah masjid sekaligus mindah warga gitu. Jadi buka cabang, buka kampung baru ya, itu. Nah, ini jadi tumbuh peradaban baru. Jadi itu masjid itu sebenarnya kalau dikelola dengan baik potensinya luar biasa. Ini saya di Gresik ini, saya lihat petani jagung di situ banyak, kering, miskin. Kalau panen jualnya murah. Nah, maka saya bilang sama yang punya pabrik pupuk yang bangun mesin ini, Pak, saya bisa nggak dibantu buat gudang? Untuk apa? Membeli jagung petani miskin itu di atas HPP sehingga kalau mereka panen untung. Lah jagungnya untuk apa? Kita buat pakan, kita buat pabrik pakan. Oh ya, itu kita bisa. Tapi yang beli siapa? Saya hubungi, kemudian saya juga mengelola Masjid Suciati. Bu Suciati itu peternak besar. Ya, sehari dia itu memotong ayam itu 150.000 ekor sehari. Saya kenal juga Pak Saiful Jamburaya itu 60.000 ekor per hari. Saya datangi, mau nggak beli pakan kalau kita buat? Siap Pak. Oke. Nah, jadi kita sudah persiapan membuat pabrik. Mesin yang punya ini ya, Yayasan Mesin memberikan pabrik pakan. Kita membuat gudang untuk menolong petani yang beli pakan. Ada kemarin Bu Suciati nelpon, Pak Ustadz, kalau kita beli pakan nanti nggak dikasih DOC-nya oleh kartel itu. Ya, alhamdulillah saya kemudian tidak tahu dari mana, tiba-tiba saya ditelepon ada investor dari Yaman, peternak terbesar di Arab, ya,
dia nelpon apakah masjid berminat mau buka breeding farm, membuat apa untuk buat kudo itu, berapa investasinya, saya siap investasi, Masya Allah. Jadi dari masjid ini kita bisa dari nolong petani membuat pakan sampai menolong peternak kita, ya. Ini masjid itu banyak bisa kita lakukan, ya. Oleh karena itu mari kita makmurkan masjid, insya Allah Allah akan memakmurkan kita semuanya. Aku qouli hada wa nastaghfiruh innahu huwat tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.